kalau mau ada yang ditanyain itu boleh aja sih yang mau tentang maksudnya yang kemarin itu apa yang kemarin itu gimana atau segala macam kayak ada yang bingung apa itu boleh boleh aja ditanyain sih ya tapi oke udah kelihatan ya. Udah Kak. Oke jadi uh, kita mulai aja. Oh ya ini untuk absen ini udah otomatis dari nanti kita dari Teamsnya aja jadi nggak perlu absen apalagi di itu di akademik jadi langsung di sini aja. Jadi nah sekarang ini pertanyaannya modul 3 ini ngerjain apa? Sebenarnya kan kalian juga bisa download sendiri tuh. Sebenarnya dia ngerjain tentang gimana cara untuk klaim pesawat. Nah, jadi kita langsung ke apa yang pertama harus kalian buat. Pertama itu yang di nomor 2 itu ada yang kalian suruh buat elevator. Nah, elevator itu kalian tuh udah dikasih tahu nih sama bapaknya apa aja yang harus kalian buat. Misalnya kayak chord inboard itu kalian bisa ukur dari sini nih, dari bagian luar dari elevator. Itu jaraknya berapa, outboardnya bisa kalian hitung, chord rata-rata bisa kalian hitung tinggal di jumlah bagi 2. Karena kita kan semua cuma asumsinya elevatornya itu nggak macam-macam jadi tinggal ditambahin bagi 2. Habis itu semi span inboard kalian bisa hitung nih B1 jadi dari root chord-nya berapa dari jarak dari root chord ke titik pertama sama elevator itu. Kemudian itu ada semi span outboard ya yang kalian bisa ukur juga yang paling hitungnya yang ke paling luar dari root chord. Kemudian abis itu ada namanya assist horizontal position dengan thickness-nya. Nah ini siapa sih? Yaitu ini itu adalah gambar mungkin yang ini lebih jelas kali ya. Jadi ini itu kalian punya airfoil. Nah ini titik jarak ini ke sini tuh berapa sih? Nah kalau di sini kita asumsi adalah 0,25 dari C. C itu chord rata-rata dari elevator. Jadi nanti tinggal kalian dapat nih ini semua bisa tinggal kalian ukur pakai dari gambar. Kemudian akses horizontal kalian tinggal 0,25 dari C. Kemudian tebal airfoil pada posisi aksis. Jadi ini caranya gimana? Ini kalian tinggal cari data airfoilnya itu. Nah, tinggal kalian pakai thickness dari 25%. Nah, maksudnya thickness 25% tuh kayak gini. Jadi kalian punya airfoil. Di titik 25% itu thickness berapa? Nah, jadi kalian bisa pakai dari airfoil tools ini. Jadi sebenarnya bisa banyak sih yang kalian pilih sih. Jadi bisa kalian pakai yang select format atau Lightnizer atau pakai source datnya atau kalian bisa juga lihat dari sininya. Cuman kan kalau kita balik lagi nih ke sini nih yang diminta itu adalah nanti 25%, 90%, 95%, 99%. Di sini tuh kadang-kadang nggak ada. Jadi nanti kalian bisa pakai namanya pakai Java Foil. Usah kalian udah pada bisa. Oke, tapi nanti kita bahas juga sih. Nah, habis itu gimana sih cara baca dat filenya ini? Sebenarnya kalian punya data tuh ntar sepanjang ini ke bawah, terus nanti nih lanjutin dari sini ke bawah juga. Nah, ini tuh penjelasannya adalah ini adalah x titik x-nya. Bagian pertama ini x-nya dan ini ketinggiannya. Jadi kalau kita lihat gambar di sini nih yang di bawah ini yang di plot nih. Jadi itu dia dari sini nanti dia ke bagian atas langsung ke titik 0, kemudian dia kembali lagi ke lower. Jadi kalian bisa lihat nih kalau di sini dari 1, 0,99, 0,98 segala terus dan 0, 00. Kemudian dari 00 itu dia naik lagi nih. Dia ke kanan lagi 0,003 dengan dia ke bawah sekarang minus. Jadi dari sini ke bawah minus dan segala macam. Jadi nanti kalau kalian cari thickness-nya tinggal kalian ditambahin aja duanya itu. Nah, kemudian itu nanti kalian juga ditanya nih namanya kemiringan profil airfoil. Ini buat tentuin namanya PHETE. Nanti kalian pakai buat di situ. Jadi kalian tinggal ada rumusnya sih udah ada. Jadi setengah dari thickness 90% min 99 per 0,09.
Yang ini juga ada rumusnya. Oke. Selain itu kan kalau lihat di sini kan kita butuhnya itu 90%, 95%, 99%. Tapi kalau di sini tuh kalau kalian cari ya 90% paling mungkin ada nih di sini. 95% ya ada beda jauh 0,01. Kalau kalian mau lebih bagus, kalian bisa pakai namanya Java Foil. Tapi ingat nih Java Foil, kalian mesti ingat naka yang kalian pakai. Kayak misalnya ini kan 2414. Artinya adalah uh, camber itu 2%, location-nya di 4 atau 40%, dan thickness-nya itu adalah 14%. Kalian masukkan sesuai yang ini di sini, paling ubah-ubah number of point. Nah, kalian ubah-ubah number of point itu buat menentukan nanti dapatnya di mana, di titik mana. Dan ini formatnya sama. Ini adalah X, ini adalah Z. Oh, itu bagian nomor 2. Ada yang ditanyain nggak sampai sini? Cukup jelas lah ya. Ini jadi cuma tinggal kalian Chan, punya lifting surface. Oh ya. itu yang tadi yang 25% itu asumsi apa? Kasih tahu lagi dong ke yang lain. Oh iya. Jadi kita asumsi sebenarnya asumsinya itu kita menggunakan airfoil yang sama mawing sih. Jadi sebenarnya kalau kalian mau ubah ini jadi misalnya mau apa itu boleh, cuman nggak perlu kayak gitu. Jadi kalian tinggal pakai pakai wing aslinya aja. Harusnya nggak beda jauh. Yang sebenarnya yang lebih benar sih emang harusnya pakai airfoilnya itu yang simetris. Cuman untuk memudahkan boleh pakai airfoil wing. Uh, Cukup jelas lah ya berarti sampai apa penentuan penentuan geometri uh, dan tebal dari elevator ini. Oke, berarti kalau sudah jelas kita paling lanjut aja sih. Jadi habis itu kita demo. Nah, jadi ini udah dibuat nih. Sebenarnya ini input. Jadi ini udah kita buat. Jadi ini sebenarnya sampai sini nih since ini sama yang harusnya sama modul 2. Jadi samain aja sama yang kemarin. Cuma kalian tambahkan dengan symmetric flap. Nah, symmetric flap itu akan bekerja di suatu bidang kendali yang paling belakang. Jadi kalau di sini kan kalian masukkan VTP itu maksudnya VTP paling belakang, maksudnya paling belakang dari pesawat, bukan yang paling terakhir kamu masukkan di datcom ini. Jadi kalau misalkan kita punya VTP di depan, nanti dipasangnya nanti ke wing. Jadi karena pesawat konvensional itu punya VTP paling belakang, jadi yang kalau kalian lihat locationnya itu di ZH ini lebih mundur dibandingkan Z wing, posisi wing. Makanya nanti di XH ini adalah yang dipakai XH, yaitu VTP, HTP, horizontal HTP. Nah, habis itu ini sama buka ini. Oke, jadi ini paling dari bapaknya udah dikasih sini, sebenarnya tinggal sama persis sama yang di table yang ini. Jadi kayak misalnya chord inboard, outboardnya ada, udah semua ada. CB itu adalah ini axis horizontal position, TC-nya adalah thickness-nya, VT yang ini adalah yang ini yang 90 sampai 99% kemiringannya. VTP itu adalah yang bawah sini. Kemudian F-type itu adalah nanti kita mau pakai apa sih flapnya. Kita pakai simple flap aja, yaitu satu. Habis itu N-type itu maksudnya itu adalah apa bentuk nose dari elevator di sini tuh apa. Kalau satu itu adalah kayak ya lingkaran kayak gini.
Gitu. Habis itu kita tentukan number of delta 9 dan deltanya itu berapa aja, min 20 sampai 20. Oke. Jadi ini tinggal sama aja persis eh dimasukkan aja di paling bawah. Nah, kalau kitaran nanti keluarnya adalah seperti ini. Nah, jadi segini cukup jelas nggak? Cukup lah ya. Oke, jadi ini kalian lihat nih. Ini udah ada yang sebelumnya kita buat, yaitu wing, body, VTP dan HTP udah lengkap. Kemudian kita tambahkan elevatornya tadi, tapi sebagai flap. Nah, nanti tuh keluar ada dua data di sini nih. Yang ini adalah delta elevator, maksudnya sudut elevatornya berapa, dan di sini keluar juga delta CL. Ini bukan CL, tapi delta CL. Nah, jadi ini ada delta CL, CM, dan delta CD min. Kita pakai ini aja. Oke, dan di sini juga ada nih. Ini maksudnya apa? Ini maksudnya itu perubahan CLCD terhadap alpha. Jadi karena menggunakan elevator ini, dan kita bisa lihat di sini nih, semuanya sangat kecil, min 3, min 4. Jadi kita nggak usah pakai ini aja. Kita nggak usah pakai. Jadi pakai bagian yang di sini yang perubahan akibat delta elevator. Nah, jadi kalian pakai data yang ini dengan ada perubahan ini. Jadi misalnya itu kayak kita pakai elevator 20 derajat dengan pada alpha 0. Jadi kita punya CL-nya itu 0,023 ditambahkan dengan yang ini 0,097. Paham ya? Jadi ini adalah perubahan CL, bukan CL. Jadi nanti kalian tambahkan atau kurangkan tergantung dari hasil yang kalian dapat. Oke, dari sini nih kalau kalian hasilnya benar, itu harusnya ya sesuai fisiknya aja. Kalau delta elevator kita plus, itu harusnya CL-nya nambah. CL-nya nambah karena dia di bagian belakang, dia akan pitch down. Jadi delta CM-nya itu adalah negatif. Kemudian karena CD nggak mungkin negatif, dia bakal ya positif. Dan delta CD min 20 derajat dan delta elevator min 20 derajat itu hasilnya sama. Gitu. Ada yang mau ditanya nggak sampai sini? Oh, tanya Kak. Iya. Berarti untuk delta CL ini gimana ya? Kalau misal mau ngeplot CL terhadap alfanya, berarti masing-masing titik itu misalnya alfa sama dengan 0, itu kita kalau misalnya di deltanya sama dengan 20 derajat, di kasus ini deltanya 20 derajat, berarti kita tambahin untuk tiap titiknya tuh tambahin 0,097 gitu ya? Iya betul. Jadi Tapi paling kita lanjut lagi di sini. Nih, jadi nanti plotnya itu kalian ntar kayak gini. Jadi kalian kan punya CL yang delta E-nya 0. Jadi kalau delta CL waktu delta elevatornya 0 harusnya sama sama yang pakai aja yang sama nih. Jadi ini kayaknya diginin aja deh. Oke, jadi kecil banget. Jadi kalian kan ini punya ini waktu berarti delta elevatornya adalah 0. Jadi kalau perubahan deltanya kita 20 derajat, jadi kita semua tambahkan dengan ini delta CL yang ini. Dan kalau kalian lihat di modul, yang diminta adalah defleksi pada elevator 0 derajat, 20 derajat, dan minus 20 derajat. Jadi nanti kalian nanti kayak begini. Ada 3 kurva, kecuali CD ada 2 karena ntar CD-nya kemungkinan besar sama, dan CM-nya itu ya ada 3 juga. Cukup menjawab nggak? berarti tinggal yang tadi kalau misalnya CL tinggal ditambahin tiap titiknya, jadi garisnya sama gitu ya Kak? Kalau yang CD dia beda-beda gitu ya tiap alfa, untuk tiap alfa, pertambahan dan pengurangannya atau pengurangannya?
Tadi kan ada deltanya maksud apa? ini ya maksudnya ya. Maksudnya Iya. jarak antara ini ya. Iya. Kalau CD kan Iya tadi itu kalau CD kan tadi kalau nggak salah tergantung sudut serangnya, jadi beda-beda gitu di tiap titik ya. jadi gini. Kalian kan punya nih yang CD nanti punya CL CD CM pada tanpa defleksi elevator yang kalian udah buat di modul 2. Ya betul dong. Betul, Kak. Nah, jadi nanti kalian waktu kalian tambahkan dengan elevator, kalian cuma tambahkan sebenarnya 2 ini yang paling atas dan yang paling bawah. Karena kalau kalian lihat nih ke deltanya 0 itu hampir semua 0. Ini delta CM 0,0003 mungkin ini bisa diabaikan karena 4 angka di belakang koma. Jadi kalau kalian yang di nanti grafik itu, kalian tambahkan aja kayak CL nih. CL-nya itu berarti yang dari sini kalian geser ke atas sama ke bawah. Jadi yang seperti yang tadi digambarkan itu. Yang jadi seperti ini. Nah, untuk CD itu sama persis. Nah, tapi masalahnya itu dia tuh kayak ini harusnya ini sama persis nih. Ketinggiannya berapa karena kita nanti pakainya yang di sini doang yang delta CD-nya ini. Jadi perubahannya semua sama 0,007 ini atau 700 deck count. Gitu. Oh, kalau yang di bawahnya itu bukan ya, Kak? Itu di bawahnya increment DC bukan DCDI ya, Kak, yang dipakai buat CD. Bukan, kalau bagian yang ini ya. Bagian Ya. yang ini tuh kayak kita pasang elevator efeknya apa terhadap alpha. Tapi Berarti karena kalau efeknya sangat kecil. buat si plot CD-nya ini, buat plot CD, kita nambahinnya dari yang DCD min ini, deltanya. Iya, dari sini semua. Dari DCD min ya? Iya, betul. Oke. Makasih, Kak. Ada lagi nggak mau ditanya? Oke, berarti udah nggak ada ya. Nah, paling kita balik lagi kalau ke modul ya biar paham. Kalau di nomor 1 ini sebenarnya sama persis kan sama yang kayak datcom, cuman kalian nanti diminta untuk ditambahkan di elevatornya ini yang tadi sudah dijelaskan. Yaitu yang diminta itu adalah geometri dari elevator, geometri elevatornya gimana, thickness-nya itu seberapa. Nah, kemudian itu kalian tambahkan ke datcom di nomor 3 ini. Kemudian kalian dapatkan datcom out. Kalau di sini juga sama tuh, dia ada delta sama DCL, ada DCM juga. Nah, habis itu yang ini tuh yang aku bilang itu yang efek CLCD karena menggunakan elevator dengan defleksinya 0. Jadi karena E-3 semua itu bisa diabaikan. Tapi ini mungkin karena kita pakai itu simple flap. Jadi kalau pakai yang lain bisa mungkin ada mungkin yang kayak double slotted atau itu soalnya dia kan berubah bentuk juga. Gitu. Nanti terus abis itu kalian di nomor 4 itu kalian suruh grafik CL, CD dan CM akibat elevator. Jadi kalian punya CL alpha yang tadi itu yang ini yang grafik yang ini CL terhadap alpha kalian plot. Berarti ini waktu defleksi elevatornya 0. Nah, kemudian kalian geser secara manual dan pertambahannya tuh semua konstan. Pada delta elevator min 20 dan 20 derajat. Tambahnya itu kalian bisa lihat dari sini nih. Kalian pakai yang CD min aja. Ini kalau CL max itu maksudnya itu waktu CL-nya maksimum. Jadi yang kita pakai tetap yang ini. Gitu. Habis itu kalian dapat CL alpha, CD alpha, CM alpha. Nah, habis itu yang diminta adalah ini kalian kayak melakukan trim secara manual.
gimana sih tim secara manual? Sebenarnya ini udah di kuliah harusnya dijelasin sih. Jadi pertama itu adalah kalian tentukan dulu CD delta E, CL delta E, dan CM delta E. Nah, tiga angka ini sebenarnya yang tadi yang nilai yang tadi juga, yang ini perubahannya yang positif aja ya, 0,097 dibagi dengan 20 derajat karena ditanyanya itu adalah per derajat gitu. Jadi ntar kalian dapat CD delta E, CL delta E, dan CM delta E. Oke. Kemudian di yang nomor 6 itu, ini kalian cuma masukkan data juga sih kalau nggak salah sih. Jadi kalian dengan kecepatan terbang yang udah ada, cruise-nya berapa, dengan low berapa, luas sayap berapa, ini udah tinggal masukin aja ya, harusnya dari data modul 1. Kemudian setting angle itu adalah sudut kiri kanan dari engine. Biasanya itu yang dipakai sih 0 sih, nggak ada kayaknya yang pesawat yang dikasih yang dikasih itu nggak ada yang ada IT-nya deh. Jadi tinggal pakai itu aja. Kemudian trust harusnya juga diberikan di simple aircraft PDF-nya itu. Kemudian kalian tambahkan itu CT itu bisa dihitung dengan persamaan ini, yaitu adalah trust yang tadi itu dibagi dengan QS atau setengah V kuadrat S. Tuh. Kemudian kalian juga diminta untuk mencari nih CD0 tilde, CD alpha tilde, CL0 tilde, CL alpha tilde, dan CM0 tilde. Kalau ada tilde itu adalah koefisien dengan power ada efek dari engine. Nah, persamaannya itu juga udah diturunkan nih di sini. Jadi kalian tinggal masukkan aja kayak CD0-nya berapa, CL0-nya berapa, ini tinggal masukkan aja. Tapi kalau kalian ada IT-nya mungkin ini nggak jadi CL0, jadi kalian pakai yang ini. Tapi kemungkinan besar IT-nya 0. Yang nggak 0 itu adalah DT ini. Nah, apa sih itu DT itu? DT itu adalah jarak CG ke titik engine. Jadi tingginya itu berapa? Nah, kalau dia posisinya di atas engine-nya posisinya di atas dari CG, itu DT-nya itu negatif. Ingat ya, ini kalau DT-nya engine-nya di atas, DT-nya negatif. Kalau di bawah ya DT-nya positif. Dan dibagi dengan C-bar. C-bar itu MAC dari pesawat, jadi pakai data yang wing. Oke. Kemudian kalian dapat 5 ini, kemudian di sini disuruh hitung CL1. CL1 itu adalah persamaannya ini nih, mg bagi setengah rho v kuadrat s. CL1 itu biasa tuh dikenal sebagai koefisien lift saat saat cruise. Jadi nanti kalian pakai V-nya kecepatan cruise, O-nya cruise, semua nih di kecepatan cruise ya. Kemudian kalian dapatkan CL1 itu udah dari 5 konfigurasi massa. Sampai sini ada yang mau ditanya nggak? Bagian 6. Maaf, tadi DT tadi apa ya Kak? DT. DT itu jarak dari pusat massa ke engine. Bentar ya, coba pakai gambar kok biar lebih paham ya. Bentar lagi cari filenya ya. Oke, ini paling simple aircraft nih. Jaraknya itu adalah di sini bisa gambar nggak sih? Ini kan kalian punya CG. Terus nggak usah deh. Jadi kalian kan punya CG. Dia jarak CG ke titik tengah-tengahnya engine. Kalau dia di bawah seperti ini, pesawatnya berarti dia akan pitch up atau nanti DT-nya itu positif. Kalau dia di atas itu negatif. Berarti kayak contohnya itu kalau di sini dia positif,
Nah, kalau yang ini, kalau ada dua ini, kalian rata-ratakan aja. Jadi kayak ini posisinya berapa, ini posisinya berapa, ditambah bagi dua. Ada juga yang engine-nya ntar di atas kayak gini, berarti ntar DT-nya itu negatif. Jadi itu nanti mesti diperhatikan juga ya. Menjawab nggak tuh? Menjawab Kak, makasih. Oke, baik. Ada lagi nggak yang mau ditanya? Cintanya Kak. Ya. Mengenai buat CT Kak, kan kecepatannya dievaluasi saat terbang cruise Kak. Nah, waktu Iya, betul. modul 1 dan modul 2, kalau di pesawat saya turunin gara-gara ada crash critical number, itu kira-kira gimana ya Kak V-nya? Pakai yang waktu itu turunin atau yang berdasarkan dikasih dari modul Kak? Oke, itu bagus pertanyaannya. Jadi sebenarnya kan kalau yang kalian ingat lagi crash number, nanti kalau kalian pakai .com, nih kalau .com ini kan saya kecepatannya itu di 0,847. Itu di sini adalah di atas dari crash critical Mach number. Kalian kalau di sini pakai aja Mach number yang sesuai. Nah, tapi dia bakal jeleknya apa? Dia tuh nggak seakurat kalau di crash critical Mach number. Tapi nggak apa-apa. Jadi kalian pakai waktu kecepatan cruise aja. Dan di sini kalian semua pakai data kecepatan cruise. Jadi V-nya itu V cruise yang diberikan dengan ketinggian yang diberikan. Oke, tadi Justin ya, menjawab nggak Justin? Ya, yang kasih banyak Kak. Ada lagi yang mau nanya atau Faras mungkin mau nambahin? Paling yang DT tuh sebenarnya kayak lengan dari trasnya gitu. Soalnya kan yang ada DT-nya tuh itu buat yang CM ya. Nah, jadi intinya sih efek dari trust yang hasil momen tuh cara nyarinya ya harus dicari sama lengan momennya kan, yaitu si DT tadi itu. Paling itu sih. Baik, itu sih benar sih. Jadi kayak kalau kalian lihat rumus itu kan adalah CM0 ditambahkan dengan CT dikalikan dengan DT per C. DT itu adalah jarak. Jadi kayak dia efek momen CM terhadap akibat trustnya itu berapa sih? Jadi gitu. Jadi tinggal sebenarnya kalian tinggal pakai rumus ini aja sih udah lengkap. Untuk menjawab persamaan ini udah lengkap. Kemudian uh, sebelum lanjut masih ada yang mau ditanya nggak tentang propulsi CD dan koefisien power aerodynamic coefficient dan lain-lain ini? Soalnya ini abis ini masih nyambung terus sih sampai ke bawah. Jadi kalau ada yang masih bingung tanya aja. Oke, mungkin nggak ada yang nanya ya. Oke, jadi kita lanjutkan. Jadi data-data yang ini nih, yang tadi yang di tilde itu, yang ada akibat engine itu nanti buat apa? Itu nanti kita pakai untuk kalkulasi trim. Nah, jadi kalkulasi trimnya itu ya ada cukup banyak. Jadi dari kalian kan udah dapat nih CL1 nih yang kalian udah dapatkan. Kalian masukkan ke sini, kemudian kalian pakai rumus yang ini nih. Tiga ini. Persamaan itu intinya adalah dia mencari CL1 itu dia butuh CL berapa untuk supaya CL1-nya itu terpenuhi. Supaya ya intinya adalah L sama dengan W. Berarti biar dia konstan. Nah, habis itu karena dia itu pasti ada alfa tertentu dan delta E tertentu. Makanya dipakai rumus ini untuk menentukan kayak kayak kalau kalian lihat di sini kayak ini CL1 min CL0. Berarti ntar kayak kekurangannya berapa, ntar dibalas dengan momen delta elevator. Dan delta elevatornya itu akan menghasilkan ya lift. Intinya gitu. Sebenarnya ini kalau yang ini udah tinggal kalian masukkan rumus ini. Pertama itu emang harus alpha dan delta E karena gamma itu penurunan itu ada karena akibat alpha trim dan delta E trim ini. Oke. Jadi, nah setelah itu mungkin pesawat kalian tuh kayak nggak bisa di trim di situ, kayak misalnya di MTOW ternyata alfanya itu 20 derajat, ya itu kan stall.
itu ntar kalian disuruh akhir, jadi kayak dicoret aja, tapi jangan dicoret sampai kita nggak bisa lihat juga, jadi masukkan angkanya kemudian dicoret aja. Oke. Habis itu kalian disuruh cari ini adalah namanya ISO lines. Sebenarnya ini sama kayak yang kalian buat di sini. Yang di sini nih yang CL alpha sama CM alpha dengan ada akibatnya defleksi elevator, tapi ditambahkan dengan dibandingkan itu dengan bukan CL terhadap alpha sama CM terhadap alpha, tapi CL terhadap alpha, CL terhadap CM. Nanti kalian bisa dilihat di nomor 9. Kalian nanti masukkan CL sama CM-nya di sini. Jadi di sini dibagi dua, ada yang gliding, ada yang power. Nah, kita fokus di power, di gliding aja ya, soalnya ini nanti yang power ini kalian tinggal pakai koefisien yang kalian sudah turunkan di sini yang di nomor 6 ini. Jadi ini yang power itu yang ntar kalian pakai lagi. Oke. Nah, jadi ini sebenarnya sama aja, jadi tinggal waktu alfanya 0, defleksi elevatornya 0, CL-nya berapa? CL-nya berapa? Kemudian kalau di defleksi berapa? Nah, tabel yang ini, yang alpha isolines sama delta E isolines itu sebenarnya sama persis. Cuman kayak beda lokasi aja. Kayak contoh nih, di alpha 0, defleksi elevator 0. Ntar kalian kan adanya di dua ini nih. Nah, kalau ini juga ada juga. Defleksi elevator 0, alfanya 0 di sini. Cuman emang beda peletakannya aja. Oke. Nanti kalau kalian sudah dapat dua ini, kalian masukkan di dua yang ini, kiri kanan, yang power sama yang gliding. Nah, nanti tuh grafiknya tuh kayak gimana sih? Nanti tuh dia grafiknya kayak begini nih. Ini nggak apa-apa lah. Jadi nanti kalian grafiknya itu seperti yang kiri ini. Kalau kalian bisa lihat nih, ini nih, kita lihat dulu yang, ini window barsnya nggak hilang. Oke. Jadi kalau kalian lihat itu, kita lihat dulu yang 3 ini nih. 1, 2, dan 3. Ini maksudnya kalau kalian lihat ini adalah defleksi elevator. Jadi kalau kalian lihat di sini, ini adalah 0 derajat, defleksi 0. Di sini yang biru ini adalah minus 20, dan di sini ada 20. Oh ya, satu lagi. Grafik ini adalah terbalik. Kebaliknya itu CM-nya. Lihat, CM-nya itu di sini adalah minus 1, minus 0,8, dan di sini adalah 1 sama 0,8. Jadi kalian reverse aja. Oke. Kalau kalian lihat di sini nih, efek dari defleksi elevator itu kayak menggeser semua gitu ke kiri atau ke kanan. Ke kiri atau ke kanan, jadi tergantung. Nah, kalau itu yang defleksi elevator. Nah, kalau efek dari alpha itu apa? Kalian bisa lihat juga di sini nih. Yang bawah ini. Alpha 0 itu yang biru itu adalah di sini nih, 3 ini. Sedangkan kalau yang alpha 6 derajat itu adalah yang di atasnya. Oke, kita lihat aja deh satu persatu. Kayak misalnya di delta F, kita lihat di sini aja nih, defleksi elevatornya itu 0 pada alpha 0 dan 6. Kalau kita lihat, kalau naikin alfanya itu CL-nya naik nih. Ini grafik, yang ini CL, yang ini CM. Kalau kita lihat itu CL-nya naik. Dan CM-nya itu minus. Yaitu sama sesuai dengan yang kalau kalian buat di sini. Kalau lihat, ini kan terhadap alpha. CL-nya dia naik, namun CL-nya itu turun. Gitu. Jadi ini sebenarnya hanya yang grafik yang itu cuma sedikit diubah. Itu juga sama yang tadi yang aku bilang itu, yang defleksi elevator itu yang geser kiri kanan. Kalau misalnya kita lihat di kayak di sini juga nih, dia geser ke kanan.
Kalau dia digeser ke kanan kan artinya itu defleksi elevatornya itu naik. Jadi kalau kita defleksi elevator, CL-nya itu naik. Tapi CM-nya turun. Gitu. Nah, nanti itu ini nanti buat apa? Nanti ini buat kalian di tabel yang terakhir itu nomor 9 ya. Yaitu tabel yang kayak yang di sini. Jadi kalian disuruh menentukan disuruh tim di 80% MTOW dan MTOW. Kalau yang tadi kan berdasarkan persamaan nih. Kalau yang di sini cuma berdasarkan gambar. Oke, jadi yang pertama itu CL1 itu harusnya kalian udah dapat 80% MTOW berapa, MTOW-nya berapa. Kalian harusnya dapat CL1-nya berapa. Kemudian ada 3 nih. Ada most aft atau paling belakang, most forward atau paling depan, dan design. Nah, kita bahas dulu yang design. Tim waktu desain itu artinya apa? Artinya itu adalah CL-nya itu adalah CL1. CL-nya itu adalah CL1 dan CM0-nya itu adalah 0. Jadi dia itu tim itu begitu. Jadi kalau kalian lihat itu di mana? Di garis yang ini. Di sumbu Y. Kayak misalkan CL1 itu misalkan 0,2 gitu di sini. Pertanyaannya itu dia titik tim alfa sama defleksi elevator itu di mana? Jadi kalian tuh ya kayak menggeser-geser ini aja supaya mencapai titik ini. Kayak misalkan ini 0, ya ini kan defleksi elevatornya 0. Kalau kayak gitu berarti kalian kira-kira gesernya itu di sini nih. Jadi kita asumsikan itu minus 10 derajat. Berarti nanti kalian masukkan di sini delta tim itu minus 10. Kemudian alfanya berapa? Alfanya itu kalian juga geser ini nih. Ini kan garis alfa. Ini garis alfa 0, ini 6. Jadi kalau kalian lihat ini kalau karena tiap 2 derajat, jadi ini berarti ini 2, ini 4. Jadi kira-kira di sini atau di sini itu 4 derajat. Di sini adalah 4 derajat. Oke, ada yang mau ditanya nggak? Oh ya, ini baru yang desain ya, yang most up sama most forward. Mungkin habis ini itu dipisah aja soalnya sedikit beda. Tadi itu kakak kenapa milihnya di 0,0,2 koordinatnya? Contoh aja sih, karena misalkan kan kalian sudah kalau lihat di ini lagi ya, modul praktikum. Di modul praktikum kalian kan udah buat di sini nih. CL1 kalian mesti hitung nih buat 80% MTOW berapa. 90% MTOW berapa, MTOW berapa. CL1 itu adalah CL yang dibutuhkan untuk lift dengan weight. Jadi kayak CL1 itu apa ya? Koefisien lift saat cruise. Ya, gitu. Lagi terbang jelajah. Jadi yang dibutuhkan tuh berapa? Kalau dia kurang dari situ artinya dia ya bukannya jatuh. Ketinggiannya berkurang. Kalau di atas itu dia malah ketinggiannya naik terus. Jadi nanti CL1 yang kalian dapat itu nanti kalian masukkan juga di sini nih. Di sini. Sesuai ya 80% MTOW berapa dan MTOW berapa. Kemudian kalian hitung kayak tadi desainnya itu berapa. Desain alpha team dan delta elevator teamnya berapa. Harusnya itu nilai yang di desain ini itu harusnya mirip sama yang di sini yang kalian hitung secara persamaan ini. Berarti nanti di sini sama yang di sini alpha team sama delta E team. Kalau semuanya benar ya. Paling nambahin juga tadi yang CM-nya kan 0 ya. Kalau CM-nya 0 itu syarat buat trim tuh CM harus sama dengan 0 kalau untuk yang desain. Oke, makasih Kak. Oke, ada lagi nggak yang mau ditanya? Oke, berarti kita lanjutin aja ya. Sekarang tuh ditanya lagi. Most af itu maksudnya kalau CG-nya kita mundurin ke belakang. Di sini dikasih tahu kalau dimundurinnya itu adalah 0,05 C bar ke belakang dan atau 0,1 C bar ke depan. Jadi
Nanti kalau dilihat kalian di sini, bentar pakai ini aja biar bisa gambar. Nah, kalau yang tadi kan kita kan pakai alfanya 0, CM-nya 0. Kalau kita geser pusat massa itu artinya kita butuh CM tambahan buat ngebalance massa yang kita pindahkan itu. Jadi kita bisa pakai dua yang ini nih, yang most of CG sama most forward CG. Jadi kayak misalkan CL satunya itu 0,2 lagi. 0,2 lagi, berarti ntar kita punya guys di sini nih. Ya guys di sini. Oke, jangan gitu deh. Berarti gini aja nih. Kalian kan yang desain tadi di CM-nya 0. Sekarang kalau kalian kedepanin, artinya dia butuh tuh CM tambahan, yaitu CM tambahannya itu adalah 0,2. Jadi nanti kalian sama melakukan seperti tadi, kayak untuk menggeser-geser dari delta elevator dan alpha, tapi ke titik di sini, titik sini dan titik sini. Tapi tergantung ya. Jadi kalau kalian butuh salah satunya 0,4 misalnya, kalian berarti carinya itu di titik sini berapa, dari titik sini berapa. Gitu. Paling itu aja sih. Jadi nanti kalian tinggal hitung di 80% MTOW sama MTOW berapa. Jadi MTOW itu CL1-nya pasti di atas dari yang 80% ini. Jadi nanti ini kemungkinan ya alpha trim sama delta E trimnya lebih besar. Gitu. Nanti untuk memastikan kalau ya hitung estimasi benar itu yang kayak tadi yang aku bilang itu, yang desain di sini yang CM 9.0 nanti hasilnya itu sama dengan seperti yang pakai persamaan di sini, persamaan yang di sini, yang nanti hasilnya di sini. Itu paling nanti ada juga sih kalau tak mungkin ya ada juga yang nanti kan kalau kalian lihat di sini, kan kalian cuma pakai min 20 sampai 20, alpha min 12 sampai 12. Jadi mungkin aja kalau kalian ternyata butuh ngetrimnya itu di mungkin di sini nih, mungkin di sini nih guysnya itu mungkin begini nih, di sini nih kalian mesti di luar trim ini, yaitu ya kalau kalian di sini kan kalian hanya cuma dari minus 20 sampai 20. Artinya di sini itu tidak bisa ditrim. Sebenarnya mungkin bisa, cuman mungkin saja pesawatnya itu stall maksudnya di atas dari defleksi elevator di 30 gitu misalnya udah CL malah berkurang. Jadi belum tentu di sini. Kita pakai yang minus 20 sampai 20 itu karena yang masih bisa kita asumsikan dia linear gitu CL delta E-nya. Kalau nanti di luar sini, berarti di luar dari sini tuh emang tidak bisa ditrim. Kita asumsinya. Gitu sih paling untuk yang modul ini. Ada yang mau ditanya nggak? Mau tanya Kak. Iya. Kalau ini berarti yang ditampilin ini bakal ada dua grafik yang buat 80% MTOW sama MTOW ya Kak ya? Buat geser-gesernya itu. Enggak, jadi di sini ada dua. Yang satu itu gliding, jadi nggak ada powernya. Dan yang sebelah kanan itu adalah udah pakai engine. Dan yang ditanya di sini adalah yang gliding. Gitu. Jadi yang di sini cuma yang gliding. Oke. Bedanya di 80% sama yang MTOW gimana? Jadi kalian kan butuh 80% MTOW. Misalkan ini kayak contoh pesawat aja ya. Misalkan pesawatnya ini nih, Citation XKW. Kalian kan punya MTOW dikasih 16.000. 16.000 itu nanti kalian kalikan dengan 9,81. Kalian hitung nih kebutuhan CL cruise dengan MTOW itu berapa. Berarti nanti kalian masukkan M-nya itu 16.000 kali G dibagi dengan QS-nya ini. Oke, jadi dia didapatkan kebutuhan cruise CL1 pada MTOW. Nanti kan
MTW-nya itu dikurangin jadi 80 sampai 85. Jadi nanti kalian di masanya juga kalian 80% aja. Jadi kayak asumsinya itu kita terbang nggak di 16.000 itu, tapi 16.000 dikalikan 80% itu. Jadi harusnya itu CL1-nya itu lebih rendah dibandingkan lebih rendah dibandingkan MTOW. Menjawab nggak? Kalau nggak mungkin Fahas nambahin. Kalau berarti kan CL cruise-nya bakal beda-beda Kak. Bakal beda kan untuk setiap MTOW-nya Kak. Iya betul. Itu tapi nanti bakal ngaruh ke grafiknya juga berarti ya Kak ya? Grafik yang ini ya? Bukan yang Kakak tampilin tadi misalkan. Oh, nanti yang saya Contohnya tampilkan itu nanti di plotnya di sini. Dan itu nggak pengaruh sama sekali. Karena kita cuma ini CL dan CM. Kalau pengaruh massa itu kan pengaruh aerodinamika. Jadi yang nanti pengaruh itu adalah posisi massanya itu. Tapi karena kita asumsikan sama semua, jadi nanti kita pakai tinggal ubah CM-nya aja butuh berapa untuk kompensasi dari masanya di depan atau masanya di belakang itu. Oh baik, baru ngerti Kak, baru paham. Terima kasih Kak. Oke yuk sama-sama. Contohnya sih nanti kalau berubah masanya tuh nanti yang berubah adalah required CL-nya yang CL1 tadi. Soalnya kan CL1 kan fungsi dari massa ya kalau dilihat. Nah, jadi nanti kalau untuk yang 80% MTOW berarti nanti CL1-nya butuh sekian gitu. Tapi kalau di MTOW butuhnya sekian. Nanti rubahnya di situ sih. Waktu ngetriknya jadi nanti butuh alpha dan delta E yang berbeda. Gitu. Oke, iya betul. Jadi nanti kalau kalian lihat di sini ntar juga kelihatan nih. Ini kan 80% MTOW. Di sini semakin kanan semakin naik. Jadi nanti CL1-nya itu harusnya meningkat. Jadi kayak ya kalau ini ada yang terbalik berarti ya hitungannya salah. Hitungannya ini kan cuma hitungan ini dari persamaan yang di sini yang CL1 sebenarnya MG bagi QS ini. Gitu. Ada lagi nggak mau ditanya tentang modul 3? Kak, mau mastiin yang di halaman 5 kalau boleh di scroll. Halaman 5. Iya. Itu coba di atas lagi dikit Kak. Itu Ya. ada kalimat di yang nomor 4. Ada kalimat penambahan CD nomor 4 Kak di bawah. Penambahan CD berubah-ubah terhadap sudut serangnya. Iya. Itu berarti yang dipakai harusnya DCDI ya Kak buat grafik CD. Enggak pakai yang ini sih. Ini terhadap perubahan kayak gimana ya? Kayak kita kan pasang elevator nih. Dia tuh bakal berubah CLCD-nya ada. Tapi kayak ini bisa kita abaikan karena jauh lebih kecil kan dibandingkan yang lain. Kalau kita lihat di sini 6,02 10 pangkat min 3 dibandingkan CLAC-nya itu pasti ya 0,01 gitu kan udah cukup jauh gitu. Jadi yang di sini diabaikan. Kalau gitu sih. Kalau ini jadi gini, kalau kayak gitu aja sih. Jadi sebenarnya ini nggak gitu dipakai sih di CL di delta drag-nya. Jadi kalian bisa lihat juga ini semuanya itu min 4, min 3. Jadi sangat kecil dibandingkan yang di sini. CD min di sini tuh ini kan indus drag. Di sini tuh CD0 CD0 ya? Parasit drag. Kalau itu berarti kalimatnya artinya gimana Pak? Soalnya bilangnya dia penambahan CD berubah-ubah terhadap sudut serang. Saya pikir itu maksudnya dia delta CD-nya tuh berubah. Kalau CL sama CM dia deltanya sama, sedangkan kalau CD dia deltanya tuh berubah-ubah buat tiap sudut serang gitu. Saya mikirnya. Sebenarnya benar sih yang kata kamu tadi. Cuman yang pengen Chandra tekenin di sini untuk kasus-kasus misalkan si
si elevatornya tuh adalah jenis simple, nah dia tuh bisa dilihat si induce rate-nya tuh nggak sesignifikan itu, maksud Chandra tuh. Itu yang mau yang ditingkatin. Tapi benar sih ada perubahan karena akibat alfanya itu tadi. Gitu. Berarti yang dipakai kita delta buat ngegrafik itu kita pakai delta C-min-nya aja ya Kak, bukan delta yang ini. Kalau yang pakai yang ini juga nggak masalah sih, tapi ya kalau kalian mau tambahkan juga yang ini ya harusnya nggak bakal beda jauh kayak karena indusnya itu jauh lebih kecil dibandingkan parasit deck-nya itu, jadi boleh aja sih. Jadi ya gampangnya tambahin aja juga nggak apa-apa gitu aja deh. Ya, berarti yang ditambahin itu yang CD min-nya tapi kan Kak. Jadi nanti urutannya gini, pertama kan kamu udah dapat nih tanpa efek elevator sama sekali itu ada yang CL, CD, CM gitu kan. Iya. Terus nanti yang kedua kamu tambahin yang increment due to deflection itu. Nah, jadi misalkan kasus yang mau kamu plot sekarang yang deltanya min 20 misalkan. Nah, nanti kamu tambahin tuh si CL-nya 0,086, CM-nya 0,388 itu sama CD-nya itu ditambahin yang CD min tuh 0,00536 kan. Oke. Nah, nanti tambahin juga tuh sama yang CD min itu boleh juga, yang CDI itu juga boleh aja sih. Jadi nanti alpha ditambahin tuh. Misalkan kalau deltanya min 20 berarti kolom pertama kamu jumlahin semuanya gitu. Oke, makasih Kak. Jadi ya sebenarnya gitu aja sih, kalau kalian mau tambahkan cuma boleh, cuman ya mungkin kayak di sini aja sampai ada min 7 kayak nggak bakal efek banyak. Yang lebih efek banyak tuh adalah lebih ke parasit deck-nya itu. Tapi kalau mau tambahin boleh. Mungkin udah jelas Kak ya? Atau gimana Dava tuh? Udah jelas Kak. Ya intinya tambahinnya dari yang CD min aja. Soalnya yang CDI kecil gitu kan. Iya. Iya, makasih jadi Kak. gitu. Ada lagi nggak mau ditanyain? Di modul 3 sebenarnya kayak gitu aja sih. Lebih nggak gitu banyak datcomnya itu cuma kalian tambahkan cuma flapnya itu ya intinya kalian mesti udah dari modul 2 kamu cuma tinggal tambahkan simple flap. Kemudian itu. Nah, paling tambahan lagi sih. Jadi kalau kalian lihat di datcom ini, kalian bisa juga trim di datcom. Gitu gimana? Kalian tinggal di paling bawah ini setelah simple flap. Itu kalian tambahkan trim. Kata trim aja. Nah, trim itu tapi ingat kalau karena ini datcom itu Fortran, jadi kalian space itu pengaruh. Jadi kalian taruh di paling kiri sini. Nah, setelah itu kalau kita nih, bentar, datcom. Oke. Jadi kita tambahkan tim di sini tuh. Tim kita tambahkan. Nanti di paling bawah itu keluar nih. Untuk tim itu bagaimana? Kayak contoh di sini alpha 0 derajat. Alpha 0 derajat itu butuh defleksi elevator tuh berapa? Nah, di sini tuh ada minus 0,4 derajat ya, kecil. Jadi karena kan dia kan ada bentuk yang lain, jadi segala macam gitu. Nah, jadi kalian dari sini tuh bisa tahu nih kayak misalnya waktu alpha min 8 derajat CL-nya berapa, CD-nya berapa. Di sini yang belum ditim ya. Jadi data yang di sini di sebelah kiri ini itu tuh sama dengan data yang kalian dapatkan di sini wing body VTP. Nah, nanti berubahnya itu di sini. Di sini tuh ada dikasih tahu delta T-nya itu min 14,4. Dengan karena ini ada delta CL-nya segini, delta CL max-nya segini dan segala macam. Nah, satu lagi di sini dia timnya itu cuma min 4 sampai 8. Harusnya itu kan kalau kita lihat di sini kita setnya itu min 4 sampai 20. Sesuai dengan alpha yang kita punya.
Tapi kenapa dia cuma P8? Karena elevator yang kita yang elevator yang kita define cuma sampai min 14 ini atau min 20 sih sebenarnya sih. Jadi ya kalau mau tim itu mungkin kalian bisa tambahkan di sini di deltanya itu ditambahkan itu jadi minusnya minus 30. Cuman ini cuma cara di .com aja sih. Tapi kan kalian nggak pakai cara ini. Tapi mungkin untuk untuk samain dengan samain jawabannya bisa pakai ini sih. Tapi ini mungkin mesti dicoba-coba sendiri karena mungkin ini luar modul sih hitungannya sih. Gitu. Ada lagi nggak mau ditanya? Mau nanya Kak, Iya. kalau buat ngitung DT yang buat CM0 tilde, itu kalau misalnya engine dari pesawatnya lebih dari satu gitu di satu sisi sayapnya, terus dia ada di hydral angle, nanti itu DT-nya untuk masing-masing engine beda gitu apa disamain aja Kak? Oke, itu pertanyaan bagus. Nah, kayak tadi sebenarnya yang pesawat yang ini B747 ya, pesawat kamu ini ya? Atau bukan? Sama A380 Kak? Udah, nggak apa-apa lah ya pakai yang inilah ya, nggak beda jauh. Jadi kalian bisa lihat di sini engine-nya ada 2. Caranya itu kalau pesawat cruise itu thrust-nya itu sama. Jadi kita yang peduli adalah ketinggiannya aja, ketinggian rata-rata. Jadi kalian ini tarik guys, ini guys seberapa? Nah. Di komen Chan. Oke, jadi kalian tarik guys kalian tarik garis tengahnya berapa, kemudian rata-ratakan. Jadi kira-kira mungkin di sini lah ya. Terus tinggal ukur dari jarak ini ke sini berapa. Karena ini di bawah, DT-nya itu adalah positif. Jadi kalau DT-nya di atas, dia negatif. Tapi nanti dibagi C-bar ya. C-bar ini itu adalah MAC dari sayap. Mungkin udah cukup menjawab atau belum? Oh iya udah Kak, kasih Kak. Ada lagi nggak mau ditanya? Mungkin Pak Has mau nambahin nggak? Udah sih kayak. Berarti kalau udah nggak yang ditanya paling sebenarnya boleh nanya sih tentang modul 2 sama modul 1 itu. Jadi kalau mau nanya dibolehin aja. Kemarin Kayak masih masih ada bingung. masalah nggak? Atau misalkan kalau nggak salah aku dengar katanya ada yang CM-nya nggak keluar tuh. Kenapa? Ada nggak? Masih ada nggak gitu? Atau aman semua? Paling ini lagi nggak ada yang nanya dulu. Paling gini sih, kemarin ternyata dari Pak Yasdi itu bilang kalau kumpul modul praktikum di atas dari due date-nya itu tidak diterima ya. Jadi nanti kalau kalian lihat di jadwal kalian itu, coba kita lihat ya. Kalau kita lihat jadwal berarti kalian harus kumpulnya itu tanggal 9. Bentar deh, tinggal loading.
kalian harus kumpul itu tanggal 9 jam 7.30. Lewat dari sana itu nanti nilainya akan dikurangi. Dan kalau kalian lebih mengumpulkan di atas dari 12 April, jadi tanggal 13 itu tidak diterima. Kalau ada alasan kayak apa itu sebenarnya boleh menghubungi KPI tapi sebelum waktu pengumpulan. Jadi kayak misalnya mendadak apa atau apa itu boleh boleh bilang ke kita. Oke gitu ya. Kalau yang dari modul 3 ada yang mau ditanya nggak? Atau mungkin pas mau bahas? Sih, aku paling nambahin ini aja. Kemarin tuh kayak masih ada yang salah pengertian. Jadi kalau misalkan kita tuh kayak ngebagi dua kontur dari bodi pesawat gitu loh. Jadi nanti ada yang namanya Z2 tuh yang warna oranye ini, sama ada yang namanya ZL tuh yang bawahnya ini nih. Nanti kalau misalkan di bawah garis datum ini kasih tanda negatif. Tapi misalkan kayak yang bawah ini tuh dia di atas datum ini, jadi mah udah positif nih si garis ini nih konturnya. Gitu. Nah, terus kalau yang kata Chandra tadi itu intinya sih kan tadi ada yang 90% sama 99, 95 sama 2 sama berapa ya? Lupa. Nah, itu intinya tuh kalian kayak nyari tinggi ininya aja sih. Kayak nyari yang garis yang bawah ini sama garis yang atas ini tuh di 90%, 95% atau 99% itu berapa nilai thickness-nya gitu. Paling kalau pakai yang kayak tadi juga, kalau pakai airfoil tools mungkin data 99% itu belum ada. Jadi kalian bisa pakai yang Java Foil itu. Java Foil kan harusnya udah pada bisa ya. Jadi ntar kalian tinggal ubah-ubah number of point sampai dapat tuh yang di itu yang kalian mau. Kalau kalian mau lebih advance lagi, kalian bisa pakai XFLR 5 itu. Soalnya dia bisa apa? Bisa kita sebar apakah poinnya itu mau lebih banyak di leading atau di trailing edge itu. Cuman kayaknya nggak perlu sampai sana sih. Paling mentok Java Foil udah cukup sih. Ya paling ya kayak tadi juga sih eh apa lokasinya tuh nggak bakal bener-bener di 0,90 itu. Jadi apa yang mau itu paling jadi pakai aja yang mendekati. Kalau kalian mau apa regresi ya silakan sih. Bagus. Izin tanya Kak tentang airfoil. Iya. Kan mungkin di koordinat upper dan lower mungkin X-nya ada yang beda ya Kak. Jadi kayak thickness-nya agak lurus gitu. Itu gimana Kak? Nggak apa-apa Kak? Nah kan kalau kita ini pakainya itu buat elevator. Elevator itu adalah airfoil simetris. Jadi kalau airfoil simetris pasti dia sama. Jadi ya pasti sama sih kalau airfoil yang simetris sih. Kalau yang beda dikit biasa ya dipakein. Kalau mau kalian pas banget regresi, kalau nggak mau pas kalian bisa pakai Java Foil. Nih coba saya ini pakai Java Foil, kalian dihajar itunya gede aja. Nah, baru buka Java Foil ya ini. Kalian semua udah bisa Java Foil ya harusnya ya.
Maaf tadi MS Steam-nya crash. Kalian tuh bisa Java Foil harusnya ya, cuman paling dijelasin aja dikit sih. Bentar. Halo. Paling aku aja coba share paling ya. Udah kelihatan belum? Sudah Kak. Jadi intinya tuh jadi nanti kalian, karena kita kan elevator kan yang dipakai symmetric airfoil ya. Nah nanti biasanya kan yang dipakai kayak 10 NAK0010. Nah, nanti yang harus dilakukan adalah pastikan kalian milihnya yang NAK 4 digit itu yang pertama kalau kalian mau pakai Java file ya. Nah, terus habis dari itu atur thickness-nya. Nanti kira-kira elevator kalian tuh thickness-nya yang berapa persen sih? Kalau 10 berarti masukkan aja di sini 10 gitu. Nanti tinggal create airfoil. Terus nanti yang kata Chandra tadi itu yang masalah poinnya tadi itu buat mastiin bisa dapat yang pas misalkan 0,99 gitu. Nanti kalian harus atur-atur kira-kira berapa. Nah tapi kalau misalkan dilihat untuk yang symmetric airfoil tuh kayak di poin antar poinnya tuh sama semua biasanya. Kalaupun nanti kalian misalkan nyari di internet di airfoil tools misalkan, posisinya bisa sama. Misalkan kayak di 99% itu baik yang bagian upper sama yang lowernya si koordinat X itu sama biasanya, nggak bakalan beda. Yang beda itu biasanya kalau yang ada cambernya gitu seringnya beda sih. Nanti kalau dengan kalian ngatur-ngatur ini misalkan tadinya 89 udah jadi 100 misalkan, terus di create kan berubah kan posisi ininya, dapat yang 991 lebih dekat itu. Nanti kalian bisa pakai nih nilai ini si koordinat z-nya di 99 ini berapa, yang uppernya sama yang lowernya ini 99 dapatnya berapa gitu. Kayak ini. Yang 99 ini berapa. Nanti tinggal dikurangi gitu. Nanti tinggal ubah aja sih thickness-nya sesuai HTTP kalian tuh pakainya yang 10, 12 atau berapa gitu. Nah, nanti itu bisa dipakai buat ngitung parameter yang namanya ada yang PT sama PTP gitu. PHETEP gitu. Ada yang tanyain nggak? Sudah cukup Kak. Terima kasih banyak Kak. Oke. Kelihatan kan ya tadi Java Font? Kelihatan Kak. Ada yang ditanyain nggak? Atau ada lagi? Soalnya untuk yang modul 3 ini tuh kalian yang perlu ditamain cuma sedikit itu, tapi nanti banyaknya lebih ke pengolahan datanya sih. Kayak tadi bikin grafiknya gimana, terus tadi masalah nambah-nambahin efek dari delta elevator gimana gitu, lebih ke situ nanti. Itu lebih ke pengolahan data nantinya. Ada yang tanyain? Kalau nggak ada mungkin dicukupkan aja sekian gitu sampai sini. Gimana?
Cukup mungkin Kak. Oke. Kalau misalkan gitu, kasih banyak untuk yang sudah datang hari ini. Aku cuma nitip pesan, tolong pastikan nanti pengumpulan bisa tepat waktu, karena